bukanlah perang melawan pasukan yang paling besar, akan tapi perang terbesar adalah perang melawan diri sendiri. Halo Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Azka Nur Azima. Saya berasal dari Madrasah Aliyah Husnul Khatimah, Kuningan, Jawa Barat. Di video ini, saya akan menyampaikan hasil resensi buku yang berjudul Sangkakala di Langit Andalusia dengan nomor ISBN 978 623 279 1435 yang ditulis oleh Hanum Salsabila Rais dan Rangga Almahendra, diterbitkan pada tahun 2022 oleh Republika dan berjumlah 471 halaman. Andalusia, atau yang saat ini dikenal dengan nama Spanyol, bukan hanya terkenal karena katedralnya yang megah, namun ternyata Andalusia pernah menjadi saksi bisu atas peristiwa berdarah yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Ramar Ibnu Bakor, nama yang terdengar asing karena sejarah tidak pernah menyebut namanya. Dia adalah hafiz Quran terakhir di Andalusia yang mendapatkan amanah dari wazir sekaligus guru ayahnya, Mansur, untuk menyelesaikan teka-teki yang hanya bisa diselesaikan oleh menghafal Al-Quran sejati. Semenjak kematian kedua orang tuanya karena dibunuh oleh tentara inkuisitor, Ramar memulai perjalanan untuk menyelesaikan amanah tersebut. Perjalanannya tidak mudah. Ramar harus menghadapi banyak tantangan, rintangan, bahkan ancaman mati karena menjadi buronan rezim Isabella Ferdinand. Sebuah keputusan besar harus diambil oleh Ramar dalam kondisi pelik. Dia harus memilih antara membalaskan rasa sakit hatinya atau menyelamatkan nasib umat Islam yang tersisa hari ini. Menurut saya, novel Sangkakala di Langit Andalusia ini bukan hanya membahas tentang sejarah Islam saja, namun juga menjadi bahan bagi kita, terutama umat Islam, bahwa awal dari perpecahan adalah rasa iri dan dengki yang berujung fitnah. Bahasa yang deskriptif dan historis namun tetap memberikan kesan misteri, membuat pembaca seolah-olah bisa merasakan langsung bagaimana kejamnya Isabella dan Ferdinand dalam upaya mereka menghabisi seluruh umat Islam yang tersisa di Andalusia. Dari segi alur, kedua penulis menggunakan alur maju mundur yang menjadikan cerita dari awal keruntuhan kerajaan Islam hingga dibuat wazir tersebut dibuat. Dan bagaimana kita memaknai perjuangan Ramar untuk memperbaiki tatanan kehidupan di Andalusia yang sudah menjadi daerah kekuasaan Las Reyes. Tokoh Ramar sendiri digambarkan sebagai tokoh yang penuh emosional dan memiliki kecerdasan yang luar biasa sejak kecil. Dia tumbuh dengan pemahaman balas dendam terbaik. Sebuah karya pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan buku ini. Kelebihannya yang pertama, terdapat pengetahuan geografi tentang struktur dan denah Andalusia kuno, serta revolusi tempat-tempat bersejarah masa kini. Yang kedua, buku ini mengandung banyak referensi yang mendukung, sehingga setelah membaca dapat mencari kembali informasi yang disampaikan dalam buku ini dan menyesuaikannya dengan sumber yang telah dibaca. Sementara itu, kekurangannya yang pertama, terdapat beberapa bahasa Turki dan Spanyol yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, terdapat beberapa kalimat dan kata yang maknanya tersirat sehingga sulit dipahami. Buku ini mengingatkan kita agar tidak pernah melupakan sejarah. Membaca novel ini seperti membuat kita terisap kembali pada masa-masa keemasan Andalusia hingga keruntuhannya. Ada banyak hikmah yang dapat kita ambil dari buku ini. Salah satunya adalah kita dapat meneladani kisah perjuangan Ramar Ibnu Bakor agar kita tidak mudah berputus asa dan dapat memahami arti sebuah proses belajar. Karena dalam hidup, kita banyak dihadapkan pada kondisi tidak menyenangkan seperti kesedihan, kehilangan, dan lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam literasi.